warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian hari ini sehat ya. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan membagikan video tentang subbab materi kedua di nilai mutlak, yaitu mengenai persamaan nilai mutlak. Saya langsung jelaskan saja agar durasi videonya tidak panjang. Yang pertama, yaitu kita harus mengenal dulu yang namanya bentuk umum dari persamaan nilai mutlak. Di sini saya tuliskan ada 3 macam bentuk umum dari persamaan nilai mutlak. Yang pertama, harga mutlak dari fx, dan gx itu diingat-ingat ya, dia merupakan suatu fungsi dengan variabel x. Jadi yang pertama, jika ada nilai mutlak fx sama dengan c, dengan syarat c lebih dari sama dengan 0. Apa itu c? C itu adalah suatu bilangan konstanta yang dia berdiri sendiri tanpa ada variabel apapun. Nah, contohnya misalkan fungsi dari nilai mutlak 2x ditambah 3 sama dengan 5. Nah, 5 ini sendiri dia lebih dari sama dengan 0. Yang kedua, bentuk yang kedua yaitu ruas kiri maupun ruas kanan, dia sama-sama berbentuk suatu fungsi, yaitu mutlak fx sama dengan mutlak gx. Contohnya, misalkan ada nilai mutlak dari 2x ditambah 3 sama dengan nilai mutlak x ditambah 1. Dan bentuk yang ketiga yaitu nilai mutlak fx sama dengan gx. Jadi, yang sebelah kiri, dia merupakan sebuah fungsi yang dimutlakkan, dan sebelah kanan adalah fungsi yang tidak menggunakan nilai mutlak, dengan syaratnya gx lebih dari sama dengan 0. Jika ditinjau dari syarat-syaratnya, semuanya harus lebih dari sama dengan 0. Karena apa? Karena nilai mutlak semuanya harus bernilai positif. Ingat di subbab 1 ya. Nah, sekarang setelah kita mengenal bentuk umum persamaan nilai mutlak, selanjutnya kita masuk ke menentukan penyelesaian dari nilai mutlak. Nah, tujuannya apa dalam penyelesaian dari nilai mutlak ini sendiri? Menyelesaikan persamaan dari nilai mutlak adalah kita mencari variabel x untuk mengisi fungsi di dalam nilai mutlak. Nah, di sini saya akan menjelaskan ada 2 cara menyelesaikan dari persamaan nilai mutlak. Yang pertama, dengan menggunakan definisi nilai mutlak. Definisi nilai mutlak, diingat ya, yang pada pertemuan 1 atau pada subbab 1, dia akan berdefinisi atau menghasilkan positif, yang satunya ada negatifnya. Jadi, jika ada nilai mutlak AX ditambah B, maka sama dengan yang pertama, dia akan bernilai positif jika AX plus B lebih dari sama dengan 0. Dan definisi yang kedua, dia dikalikan dengan negatif jika AX plus B-nya dia kurang dari 0. Nah, kita rumuskan lebih rinci lagi. Dari definisi di atas, maka diperoleh hubungan sebagai berikut. Jika ada bentuk harga mutlak AX plus B sama dengan C, maka cara penyelesaiannya saya bagi menjadi 2 kotak. Yang satu ada kotak merah dan yang satu ada kotak biru. Kalian bisa memilih. Yang pertama, AX plus B sama dengan C, atau jadi dua-duanya harus dikerjakan, AX plus B sama dengan C, atau negatif dalam kurung AX plus B sama dengan C. Atau bisa juga tanda negatifnya diletakkan di sebelah paling kanan atau negatif C. Perbedaan dari kotak merah, negatifnya dia berada di fungsi. Di kotak biru, negatifnya dia berada di konstanta. Kalian mau mengerjakan dengan kotak merah boleh, mengerjakan dengan kotak biru boleh. Semuanya nilainya nanti sama. Nah, sekarang kita masuk ke contohnya. Nah, contohnya yang pertama, saya mempunyai
mutlak dari X kurangi 2 sama dengan 3. Saya memakai penyelesaiannya menggunakan kotak yang berwarna merah, yaitu, nah di sini ada penyelesaiannya, X min 2 sama dengan 3, atau negatif dari X min 2 sama dengan 3. Yang pertama, X min 2-nya kita pindah ruas, yang awalnya negatif saya pindah ke ruas kanan menjadi positif, jadi X sama dengan 3 ditambah 2, atau yang sebelah sini kita kalikan semuanya dengan negatif, negatif kali X, negatif dikalikan negatif 2, maka ketemunya positif 2, sama dengan 3. Selanjutnya kita proses seperti biasa pada persamaan aljabar waktu SMP, X sama dengan 3 tambah 2, 5, atau negatif X sama dengan 3, positif 2-nya saya pindah ke sebelah kanan, jadi 3 dikurangi 2, sehingga hasilnya X sama dengan 5 atau negatif X sama dengan 1. Atau saya buat paling sederhana lagi, X sama dengan 5 atau X sama dengan negatif 1. Artinya apa? Negatif X-nya ini saya pindahkan ke sini, atau sama-sama saya bagi dengan negatif 1. Jadi kesimpulannya adalah penyelesaian dari harga mutlak X dikurangi 2 sama dengan 3 adalah X sama dengan 5 atau X sama dengan negatif 1. Selanjutnya, jika ada bentuk, nah sekarang bentuk yang kedua tadi, sebelah kiri maupun sebelah kanan, dua-duanya berbentuk fungsi. Jadi, mutlak dari AX plus B sama dengan mutlak dari CX plus D, maka penyelesaiannya juga bisa menggunakan kotak merah, juga bisa menggunakan kotak biru. Yang di kotak merah, AX plus B sama dengan CX plus D, atau negatifnya dikalikan yang di depan, negatif dari AX plus B sama dengan CX plus D. Sedangkan yang di kotak biru, yang di kotak biru, yaitu AX plus B sama dengan CX plus D, atau negatifnya kita letakkan di sebelah kanan, AX plus B sama dengan negatif dikali CX plus D. Nah, sekarang contohnya saya ambil mutlak dari 2X plus 16 sama dengan mutlak dari X plus 4. Nah, penyelesaiannya saya menggunakan kotak yang merah, sehingga penyelesaiannya sebagai berikut. 2X plus 16 sama dengan X plus 4, atau negatifnya jangan lupa, negatif dikalikan 2X ditambah 16 sama dengan X plus 4. Nah, kita uraikan seperti biasa, X-nya kita pindah ruas sehingga 2X dikurangi X, 16-nya juga kita pindah sama dengan negatif 16 ditambah 4, atau jangan lupa, negatifnya kita kalikan satu persatu. Negatif dikali 2X, negatif 2X, negatif dikalikan positif 16, kalau negatif ketemu dengan positif, maka hasilnya negatif 16, sama dengan X plus 4. Lalu 2X dikurangi X sama dengan X, min 16 ditambah 4 sama dengan min 12, atau kita pindahkan dulu, min 2X dikurangi X sama dengan 16 ditambah 4. Sehingga hasilnya adalah X sama dengan min 12, atau min 3X sama dengan 20. Nah, di sini ya. Sehingga hasilnya langsung X sama dengan min 12 atau X sama dengan min 20 per 3. Oke, jadi kesimpulannya penyelesaian dari nilai mutlak nilai mutlak 2X plus 16 sama dengan nilai mutlak X plus 4 adalah X sama dengan min 12 atau X sama dengan negatif 20 per 3. Nah, itu tadi contoh soal dari penyelesaian persamaan nilai mutlak menggunakan cara definisi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan dengan cara mengkuadratkan kedua ruas.
Di sini saya ambil contoh yang sama dengan yang cara pertama tadi. Contoh mengkuadratkan kedua ruas. Di sini saya mempunyai soal mutlak dari x min 2 sama dengan 3. Kalau keterangannya mengkuadratkan kedua ruas, jadi ruas kiri maupun ruas kanan dia sama-sama dikuadratkan. Sehingga x min 2 dikuadratkan, 3 juga dikuadratkan. Sehingga hasilnya kuadrat dari x min 2 kuadrat adalah x kuadrat min 4x ditambah 4 sama dengan 9. Cara mengkuadratkan sudah kalian pelajari waktu di SMP. Jadi di SMA tinggal melanjutkan saja. Sehingga hasilnya adalah 9 ini kita pindah ke ruas kiri. X kuadrat min 4x ditambah 4 dikurangi 9 sama dengan 0. Sehingga x kuadrat min 4x dikurangi 5 sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita faktorkan agar memperoleh nilai x. Jadi kita faktorkan hasilnya x min 5 atau x plus 1 sama dengan 0. Cara memfaktorkan ini juga sudah kalian pelajari waktu di SMP. Sehingga hasilnya x sama dengan 5 atau x sama dengan negatif 1. Jadi penyelesaiannya sama. Mutlak dari x min 2 sama dengan 3, hasilnya adalah x 5 sama dengan 5 atau x sama dengan negatif 1. Sekarang contoh yang terakhir dari mengkuadratkan kedua ruas, yaitu dua-duanya dia mempunyai nilai mutlak, baik ruas kiri maupun ruas kanan. Sehingga juga dikuadratkan kedua ruasnya. 2x ditambah 16 dikuadratkan sama dengan x plus 4 dikuadratkan. Hasilnya seperti yang tertera pada layar, yaitu 4x kuadrat ditambah 64x ditambah 256 sama dengan x kuadrat ditambah 8x ditambah 16. Nah, ruas kanan kita letakkan semuanya di ruas kiri atau kita pindahkan ke ruas kiri, sehingga yang dia satu suku dijadikan satu. Misalkan x kuadrat dijadikan satu dengan x kuadrat, x dijadikan satu dengan x, dan yang tidak mempunyai x juga disatukan yang tidak mempunyai x. Sehingga hasilnya 4x kuadrat dikurangi x kuadrat sama dengan 3x kuadrat. 64x dikurangi 8x sama dengan 56x, dan 256 dikurangi 16 sama dengan 240 sama dengan 0. Setelah itu kita faktorkan, mendapat faktor 3x plus 20 dan x plus 12 sama dengan 0, sehingga ketemu x sama dengan negatif 20 per 3 atau x sama dengan negatif 12. Nah, di sini ada catatan ya. Cara mengkuadratkan kedua ruas hanya berlaku jika kedua ruasnya bernilai positif. Nah, jika salah satu ruas negatif, maka tidak memiliki penyelesaian, karena ingat ya, nilai mutlak itu hasilnya harus positif. Sekian dulu penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.